Hello and welcome to our podcast, The Channel Lab by 180 DC IPB. Podcast ini berisi pengembangan diri dan akan membantu kamu dalam mengembangkan potensi diri untuk berkembang setiap harinya. But before that, let me introduce the team members here. There's me, Fau as the host, Fuka as the PR, Caca as director, and Hasan as the editor and cameraman. Kali ini kita akan bahas tentang MSIB from Awardee Insight to Peak Achievement bersama speaker keren kita yang akan langsung aku undang untuk bersamai kita di sini. Ada Kak Resu nih. Tapi sebelum itu aku mau Kak Resu kenalan ke teman-teman semua. Kak Resu dari Departemen Fakultas dan Angkatan berapa nih di IPB University? Halo teman-teman semua, thank you for the invitation. I'm happy to be here. Kenalin, aku Raihan, aku biasa dipanggil Resu. Aku dari Fakultas Peternakan, dari Departemen Teknologi Produksi Ternak Angkatan 57. Oke, Teknologi Produksi Ternak Angkatan 57. Oke. Mungkin kita tanya kabar-kabar dulu kali ya, supaya lebih rileks lagi. Mungkin kakak hari ini kabarnya gimana nih? Kabarnya hari ini nggak terlalu bagus karena harusnya aku bimbingan tapi di ghosting sama dosen. Oh my god. Gitu sih, tapi ya overall kerjaan segala macam juga so far so good sih. Oke, alhamdulillah ya. Oh gimana kabar? Alhamdulillah baik banget, hari ini kuliah lancar jaya. Oke, kita bisa langsung lanjut Kak ke sesi pertanyaan. Oke. Mungkin kita mau tanya yang pertama, kalau boleh tahu kakak sekarang lagi magang di mana dan posisinya sebagai apa nih? Oke. Jadi disclaimer, sebelumnya aku ikut MSIB itu 2 kali. Oh. Nah, MSIB yang pertama itu aku ikut di batch 5. Itu aku posisinya sebagai HR Business Partner and Operation Analyst Intern di Kompas Gramedia. Terus untuk yang kedua, yang saat ini aku lagi lakukan sekarang, itu ada di batch 6. Aku magang sebagai Recruitment and Employer Branding Intern di Astra International. Placementnya itu di PT Mobilitas Digital Indonesia atau MODA, itu salah satu subsidiary dari Astra gitu. Oke, berarti yang pertama di Kompas dan yang kedua di Astra. Ya, MODA Astra. Oke. Mungkin di kedua tempat tadi itu kakak ngapain aja nih di kantor job desk-nya? Boleh dijelasin lebih rinci? Jadi waktu yang di pertama, karena aku posisinya itu HR Business Partner ya, jadi salah satu fokus atau project yang desain oleh mentorku itu fokusnya ada di employee engagement dan juga employee development gitu. Jadi projectnya aku harus ngedevelop sebuah coaching program, gimana caranya employee di Kompas pada saat itu mereka bisa lebih engage satu sama lain between employees, terus dengan users mereka juga, dan gimana caranya mereka itu bisa punya clear targets dan achieve itu gitu secara berkala. Dan kalau untuk yang sekarang ongoing itu aku di Recruitment and Employer Branding Intern di MODA Astra. Itu sebenarnya dua bidang juga. Kalau recruitment mungkin teman-teman tahu gitu ya, mulai dari sourcing, screening, handle job sites, recruitment channels, jadi bantu end-to-end recruitment proses dari perusahaan. Sedangkan kalau employer brandingnya, itu aku salah satu main projectnya adalah nge-produce weekly content. Cuma kontennya ini dia segmented gitu, dia harus berhubungan tentang employee dan juga HR atau human capital gitu. Oke, tapi aku mau tanya dikit nih Kak nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya magang itu skala jangka waktunya itu berapa lama sih Kak? Kalau di ini kita karena bahas MSIB ya. Jadi di MSIB itu kurang lebih bisa 4-5 bulan, mungkin efektifnya sekitar 4,5 bulan gitu. Lumayan ya. Oke. Kan kakak sekarang lagi magang di MSIB, bahkan sampai 2 kali ini. Nah, gimana sih cara kakak bisa dapat info tentang MSIB sendiri, dan kenapa juga kakak bisa tertarik buat daftarin diri di MSIB? Jadi awalnya ini sebenarnya apa ya, dari mungkin sama sih kayak teman-teman yang lain gitu, kayak kita lagi main sosmed gitu. Dan jujur aja kalau di aku, salah satu triggernya adalah waktu itu ketika nge-scroll TikTok gitu. Siapa yang nggak scroll TikTok gitu? Of course. Terus salah satu yang FYP waktu itu adalah orang-orang yang dia itu intern di Jakarta, terutama dalam tanda kutip gedung tinggi gitu ya. Kayak day in my life as intern di mana gitu. Nah, di situ aku ngerasa ke-trigger gitu, karena
at that time aku udah tahu gitu kalau misalnya in the future I'm pursuing a career in the HR field gitu. Dan karena aku tahu nih, oh major aku tuh nggak nyambung gitu. Mungkin seperti yang tadi teman-teman udah tahu gitu ya. Aku dari fakultas peternakan, maunya ke HR, udah nggak ada gitu. Bener-bener silang banget gitu ya kayak. Kayak aku setiap ngasih tahu jurusanku pasti orang-orang pada heran dan ketawa gitu kan. Oke. Tapi karena aku ngeliat orang-orang, oh magang gitu. Terus aku mikir, untuk jadi seorang profesional gitu ya di bidangnya itu nggak instan gitu. Dan mungkin seperti yang Paul lakukan juga gitu, kita ada join organisasi dan aku pun gitu, aku udah dari organisasi terus aku mikirkan kayak apa sih next stepnya setelah organisasi gitu. Dan juga karena udah mau selesai kuliahnya dan aku mikir oh berarti magang gitu. Jadi untuk nyicil portofolio aku juga, tapi terus ngedevelop skill set aku gitu, karena aku udah coba join beberapa organisasi kayak oke, udah cukup gitu dalam skala organisasi, udah waktunya kita ke ke workplace yang lebih professional settings gitu. Oke, wow, sangat amat decent ya poin-poinnya ya. Oke, kita next ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang bedain MSIB ini sama magang-magang lainnya? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semua benefitnya apa nih kalau misalnya join MSIB? Oke, yang paling aku suka sebenarnya dari MSIB, dan mungkin ini juga yang paling membedakan di antara program-program lain, terutama mungkin magang mandiri, itu di segi timeline sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ngecek akun Magang Merdeka atau MSIB, if I'm not mistaken, itu dia punya dedicated timeline gitu, Val. Misal open registration-nya, let's say dari awal Januari sampai akhir Februari gitu. Terus nanti interviewnya itu dalam tentang apa gitu. Jadi sebenarnya worst case-nya adalah kita punya patokan tanggal gitu. Jadi misal udah tanggal segini dan kita nggak dapet any invitation, ya that means kita nggak lolos gitu. Sedangkan kalau magang mandiri yang aku juga pernah coba untuk apply, kita nggak punya dedicated timeline. Jadi kayak we have no clue gitu. Kita tuh sebenarnya udah ada kalau di rekrutmen kita nih udah ada di posisi mana sih gitu. Apakah kita masih di posisi screening atau kita mungkin udah di online test atau misalnya udah mau interview gitu. Sedangkan kalau MSIB dia lebih transparan, even sampai rejection pun beberapa company tuh masih mau kasih gitu kalau misalnya memungkinkan gitu. Jadi aku suka dari MSIB itu, dia lumayan transparan, timelinenya clear juga. Terus kalau dari segi benefit, jadi semua award di MSIB gitu ya, kita itu dapat namanya, kalau di MSIB itu ada BBH atau bantuan biaya hidup. Dan setiap orang di posisi apapun, di perusahaan apapun itu dapat the exact same amount of BBH gitu. Jadi bisa dibilang rata gitu. Mau kalian magang dimanapun, misal di Jakarta, di Jogja atau di mana gitu, itu rata total gitu. Sama satu lagi aku ada sih ngerasa, kalau ini aku sadar ketika udah di kantor. Jadi kalau misalnya kita itu join internship program yang sifatnya dia mass recruitment gitu ya, kayak mungkin organization, itu dia kayak punya badge gitu loh, Val. Kayak oke, kita belongs to batch ini gitu. Dan di batch itu kan biasanya ada orang ramean gitu. Sedangkan kalau magang mandiri, terus dia kayak bukan mass recruitment, biasanya yang direkrut tuh cuma kayak 1-2 orang. Sedangkan kalau kita yang MSIB, kita kayak rame, kita ada onboarding, terus kayak bareng-bareng gitu ya, kayak. Aku lebih ngerasa kayak oke, we are the interns gitu, kayak kita lunch bareng terus kayak di kantor paling ke notice gitu, kayak ini magang gitu. Oh my god. Jadi kayak kita punya geng gitu. Oh my god, aku jadi penasaran. Gitu sih. Tapi berarti tadi tuh ada tahapan-tahapan yang ternyata transparan nih daripada misalnya magang-magang yang lainnya. Makanya itu salah satu benefit dari program MSIB itu sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau aku pengen join nih Kak MSIB, apa aja sih tahapan-tahapan seleksinya? Dari 2 batch kemarin, aku sadar sesuatu sih. Ini juga mungkin yang mungkin teman-teman perlu heads up ini gitu ketika nanti mau ikut seleksi MSIB. Disclaimer, karena itu ada banyak banget mitra atau perusahaan gitu ya. Sangat banyak sekali. Banyak banget, ada ratusan gitu. Dan you should know that each company has their own recruitment steps or recruitment flow gitu. Jadi sebenarnya in general tuh kita bisa tarik kayak garis lurusnya sih. Kayak pertama kita ada application dulu, kita daftar kan. Terus dari daftar itu kita di screening tuh. Nanti kalau misalnya teman-teman once dapat email invitation, itu artinya teman-teman CV-nya lolos screening gitu.
Nah, dari screening ini sebenarnya in general recruitment flow itu bisa dibilang kita ada semacam online test. Nah, online test ini beda-beda sih. Kalau jujur aku pernah ngerasain online test yang dia sifatnya itu cuma psikotes. Atau misalnya basic math gitu. Atau misalnya kita ada basic data reading juga segala macam. Jadi itu beda-beda banget. Nanti dari online test ini biasanya teman-teman itu akan dihubungi dalam waktu dekat juga sih. Kalau based on my experience itu mungkin within 1 or 2 weeks gitu. Nanti biasa dari tes ini baru teman-teman lanjut ke interview. Nah, interviewnya ada 2 macam. Gitu. Waduh. Ada 2 macam sih, kayak ini sedikit berbeda gitu sama pengalaman tadi organisasi. Jadi kalau interviewnya ada HR interview sama user interview. Gitu. Kalau HR tuh dia lebih general, kayak dia pertama tuh HR dulu biasanya. Nanti kalau HR approve nih kayak, oke, kandidat ini oke nih, aku rekomendasikan ke user gitu. Nah, once teman-teman nanti itu udah user interview, teman-teman perlu tahu user itu adalah calon atasan atau calon mentor kita gitu. Jadi teman-teman pas masuk ke interviewnya itu teman-teman harus udah tahu kayak, oh ini calon atasan aku gitu. Nanti setelah udah HR interview, udah user interview juga, kalau misalnya HR dan usernya approve, itu harusnya dalam waktu dekat juga teman-teman akan dapat announcement atau offering gitu. Jadi teman-teman ditanya dulu kayak, setelah kita review nih application kamu oke nih gitu. Gimana kamu mau nerima offering dari kita nggak gitu untuk posisi ini di perusahaan atau misalnya function ini gitu. Oke, ngomongin tadi kakak datangnya dari, bukan datang jurusannya dari Vapet nih. Betul. Agak jauh sama HR ya. Jauh mungkin banget. bisa kasih teman-teman semua tips and trick jurus apa nih yang maju sampai keterima MSIB. By 2 kali lagi, by the way. Kalau aku jujur I have some strategies gitu. Jadi salah satunya yang aku lakukan adalah be relevant and suitable gitu. Maksudnya apa sih gitu? Jadi karena aku udah tahu gitu, kayak dari awal kuliah misalnya I'm pursuing future career in the HR field gitu. Jadi selama aku di organisasi kampus misalnya atau join volunteer juga, aku akan fokus untuk ambil divisi atau fokusnya yang berhubungan sama HR gitu. Jadi once teman-teman udah punya pengalaman yang relevan, in my case berarti kayak HR related, nanti teman-teman ketika mau magang itu akan punya portofolio yang lebih align gitu untuk posisi tersebut. Dan regardless of your major, ini based on my experience, kalau misalnya teman-teman punya skill set dan pengalaman yang itu suitable, terus bisa fulfill semua job requirements dan teman-teman dianggap capable untuk memenuhi job description-nya, teman-teman itu most likely akan masuk sih. Tapi disclaimer juga, based on my experience, ada beberapa user atau company yang dia itu lumayan strict gitu, kayak misalnya HR gitu. Kalau misalnya menurut mereka HR itu harus psychology, ya berarti harus dari psychology gitu. Gak bisa kita misalnya ngerekrut dari aku gitu, fakultas peternakan, atau misalnya dari teman-teman ekonomi gitu, gitu sih. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan kemauan user. Tapi saran dariku, apapun itu tetap dicoba aja sih, be relevant and be suitable. Betul banget. Oke Kak, Resu, by the way, sebenarnya di Instagram YNITDC itu kemarin sempat buka question box, dan alhamdulillah lumayan ramai. Ini yang nanya-nanya juga, tapi aku pilih beberapa. Di antaranya itu, yang pertama ini langsung datang dari @naufalfrdas. Dia nanya, ada 3 pertanyaan by the way Kak. Wow. Yang pertama, apakah working experience itu perlu dicantumin di CV walaupun nggak inline dengan posisi yang kita lamar? Terus gimana caranya kita tetap lolos seleksi di posisi yang nggak sesuai sama jurusan kita nih, kayak tadi nih yang kakak bilang. Terus juga apa sih skill set kayak soft skill dan hard skill yang diperluin sebelum ikut program ini? Mungkin dari yang pertama dulu ya, working experience. Kalau misalnya nggak relevan gitu ya. Aku sering nemu ini sih, kayak mungkin kita semua gitu ya, kita selama kuliah itu ikut beberapa organisasi, kepanitiaan, terus kegiatan kita macam-macam juga gitu. Dan kalau my experience, yang aku lakukan karena tadi prinsipku adalah be suitable and be relevant. Jadi kalau misalnya aku punya pengalaman, walaupun itu pengalaman yang berkesan gitu ya, misalnya kita achieve sesuatu lah di pengalaman itu, tapi misal ternyata kita applying untuk some roles dan itu nggak align, aku akan berbesar hati untuk nggak nyantumin itu sih. Walaupun aku tahu kayak, wah ini pengalamannya
berkesan banget gitu. Tapi kalau misalnya menurutku itu udah terlalu jauh gitu, beda divisi, terus juga apa yang kita lakukan itu totally different dengan requirements dari posisi itu, aku lebih milih untuk gak mencantumkan itu. Di CV ya? Betul banget. Wow, oke. Itu ya. Jadi nambah lagi tuh tipsnya gitu. Betul. Oke, yang kedua dari Alfiani, Tapi aku belum jawab semua ya, Novel ya? Oh iya, mohon maaf. Gak apa, inget ya? lanjut. Gak apa-apa. Kita tadi yang kedua itu gimana caranya kita tetap lolos seleksi di posisi yang nggak sesuai sama jurusan kita. Oke, sama kayak yang tadi aku jelasin berarti ya, teman-teman bisa banget sih kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, oh nanti di semester ini mau MSIB gitu, berarti teman-teman perlu nyicil portofolio gitu, mulai dari misalnya join online course untuk dapat ilmunya dulu gitu, atau misalnya teman-teman mau join organisasi dan volunteer, teman-teman bisa banget pilih project, pilih division, atau misalnya pilih function yang berhubungan sama future posisinya teman-teman gitu, teman-teman mau pursuing ke arah mana gitu. Jadi menurut aku itu chance-nya akan lebih tinggi sih gitu, walaupun misalnya major kita nggak terlalu align dengan posisi tersebut gitu. Berarti kita udah prepare ya Kak? Betul banget. Oke, mungkin yang next itu tadi skill set nih, soft skill sama hard skill, itu apa? Oke, ini agak sedikit lucu, mungkin teman-teman tahu ya kalau Gen Z itu kita agak punya stigma tersendiri gitu ya, right. di antara para senior kita. Jadi I believe the first one it will be attitude ya. Jadi teman-teman perlu banget sih memposisikan diri itu untuk kayak memperhatikan manners gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu. Misalnya di working place itu kita sedang berhadapan sama siapa sih? Karena kan kita nggak tahu ya, nggak ada tag kayak orang ini ternyata adalah manajer atau misalnya apa gitu. Dan siapapun itu menurutku nggak penting posisi dia apa, tapi dimanapun kita itu harus bisa jadi seseorang yang selalu presentable gitu. Terus juga communication penting banget menurutku, communication ke user kita, ke partner kita, karena nggak jarang satu posisi itu bisa 2-3 orang gitu. Artinya kita diassign untuk suatu project gitu. Nah itu kita harus komunikasi gitu. Terus juga menurutku skill set terakhir itu adalah stay curious sih. Jadi teman-teman selalu excited dengan segala opportunity yang ada di kantor gitu. Oke. Wow, banyak banget ya tadi ya. Oke, next kita ke pertanyaannya Alvin Azmi. Give us some strategy to align our background with high level company nih. Oke. Ini menarik sih, dan kayaknya ini harapan semua orang ya, kayak siapa sih yang nggak mau masuk prestigious top company gitu. Of course. Oke. Jadi yang aku terapin adalah tadi ya, mulai dari punya portofolio yang relevan dulu. Terus menurutku satu-satunya kesempatan teman-teman di awal adalah CV sih. Jadi teman-teman bisa search dulu di LinkedIn, atau misalnya teman-teman mau pakai AI atau Google, coba cari action words yang related to the position gitu. Contohnya aku kasih contoh di posisiku ya, karena ada recruitment. Biasanya action words yang berhubungan sama recruitment adalah sourcing, screening, interview, dan segala macamnya gitu. Jadi kalau teman-teman pakai action words di CV yang itu dia most likely terdengar strong dan relevan, itu pasti lebih ter-highlight sih. Dan harusnya top company juga dia lebih selektif lagi gitu. Dia bisa membedakan mana orang yang benar-benar relevan dan paling cocok sama yang nggak terlalu cocok gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari @Nathaniel Hero. Ceritain dong Kak pengalaman unik pas lagi magang di MSIB nih. Pengalaman uniknya aku ingat waktu di Kompas itu. Apa tuh? Jadi waktu di Kompas ini aku ada 2 sih pengalaman uniknya gitu. Jadi waktu di Kompas itu aku kebetulan dapat mentor yang sangat suportif. Halo Mbak Febe. Jadi aku dikasih izin sama mentorku untuk 2 bulan gak WFO. Oh my gitu. god. Dengan working arrangement yang harusnya ya hybrid dan segala macam gitu. Tapi aku dikasih izin untuk 2 bulan gak WFO karena at that time aku harus praktik lapang gitu. Dan ini aku udah disclaimer dari interview session sih. Jadi user aku tahu gitu. Once beliau menerima aku, dia tahu konsekuensinya adalah aku akan izin 2 bulan gak kantor gitu. Itu satu. Terus yang kedua di Kompas juga. At the time, seperti yang tadi aku cerita gitu, aku menghandle project employee engagement dan ada mid review gitu di tengah-tengah program magangku gitu. Aku kayak ngebuat recap gimana sih progress projectnya, terus kayak hasilnya bagaimana gitu. Dan ya di waktu itu aku sih ngicil ya, kayak oke, reportnya gini, udah bikin deck, bikin segala macam gitu. Terus aku kasih ke mentorku gitu kan. Nah, H-1 aku tahu kalau besoknya itu ada kayak semacam weekly meeting untuk para
leaders Directors. gitu, leaders Oke. dan manajemen di unit itu gitu. Tapi aku kira aku nggak expect kalau aku diundang ke meeting tersebut dan disuruh dan harus mempresentasikan Present, oh my God. gitu. Jadi itu aku dikasih tahu Hamin 1 gitu kayak wah itu aku kayak panik tapi Iya. excited juga kayak kapan lagi aku bisa presentasi langsung direct gitu kan ke CEO, COO terus juga stream leaders lain gitu. Dan akhirnya yaudah di waktu yang singkat itu aku Wow. kayak bisa-bisain aja sih, kayak I just take the opportunity dan aku nggak menyesal gitu. Alhamdulillah berarti ya kayak berarti lancar tuh selama tiba-tiba dadakan presentasi dadakan tuh. I can say ya quite lancar lah. Oke. Mungkin karena aku yang bikin juga ya. Iya, jadi kayak kita udah yakin nih sama Betul. isinya sendiri. Teman-teman, setelah kita tadi dengar cerita pengalaman terus tiba-tiba ada surprise attack, tadi terakhir tuh disuruh presentasi di depan pimpinan-pimpinan ya Kak Resu ya. Betul banget. Kayak itu adalah cerita selama Kak Resu MSIB nih teman-teman dari di Astra dan juga di Kompas ya Kak ya. Ya, dan jika kita semua juga jadi dapat banyak pengetahuan dan pengalaman dari Kak Resu sendiri, bisa kita refleksiin diri ke diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman pengen minat dan pengen banget nih Kak join MSIB ini, udah tahu nih tips trik dan kayak tahapan-tahapannya serta tadi job desk Kak Resu sendiri misalnya di HR itu seperti apa. Dan oke, dari Kak Resu sendiri mungkin ada closing statement sebagai pesanan penutup untuk teman-teman di sini dan mungkin bisa di-share juga nih sosmed, mungkin Instagram atau LinkedIn-nya supaya teman-teman yang nonton bisa juga nih tanya-tanya Kakak setelah ini. Oke, kalau closing statement dari aku apa ya, di awal itu teman-teman kayaknya better untuk set clear expectation gitu. Teman-teman mau pursuing position atau role apa, terus juga coba set target gitu. Misalnya selama magang mau ngapain sih, belajar apa gitu. Jadi teman-teman memaksimalkan kesempatan magang gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah yakin kayak oke mau magang, aku yakin di sana pasti banyak teman-teman yang kayak aku di awal kayak ragu gitu, majornya nggak align gitu segala macem kayak. Dan based on my experience, gak usah terlalu dengerin negative thoughts di kepala kita, just give it a shot, kayak udah lakuin aja gitu. Kita pokoknya tetap daftar aja, teman-teman bisa menilai diri sendiri gitu, mana sih yang sekiranya ini best chance kita, lakuin aja gitu. Dan at the end teman-teman apapun hasilnya menurut aku it's still a progress gitu. Yes. Pasti teman-teman belajar atau dapat sesuatu gitu. Dan oh ya, tadi kalau untuk sosmed aku, teman-teman bisa reach aku di LinkedIn, ada Raihan Suhartono, atau di IG @raihan_. Oke, itu udah dikasih juga tuh kontak dari Kak Resu sendiri. Oke, teman-teman langsung aja nanti bisa di DM ya Kak ya, bisa lah ya. Boleh. Oke, tapi sayang banget nih Kak nih. Gak kerasa kita udah ada di akhir sesi. Walaupun begitu, aku dan teman-teman semua juga jadi tahu nih dari podcast ini bisa dapat ilmu yang insightful banget, apalagi soal magang. Dan untuk itu juga aku mau ngajak teman-teman sekalian yang ngedengerin ini untuk berani take one step ahead dan wujudin mimpi kamu kayak yang udah Kak Resu lakuin. Because we never know our potential until we show it and make it happen, ya nggak sih Kak? Betul lah, setuju banget. Okay, well I think that's a wrap for this episode. Cheers to Kak Resu for sharing with us, and I hope everyone could learn something from today's episode. Thank you for tuning in, and I'll see you again in the Channel Lab 180 DC IPB podcast. See you, bye bye.